Berita MotoGP hari ini, Minggu tanggal 21 Maret tahun 2021. Satu berita utama hari ini dari bos Dorna Sport. Dorna tak mau damaikan Valentino Rossi dan Marc Marquez. Dua berita selanjutnya dari manajer Petronas Yamaha SRT, Wilco Zellenberg. Jelang MotoGP 2021, manajer tim Petronas SRT beri saran untuk Valentino Rossi. Tiga selanjutnya dari pembalap Repsol Honda Pol Espargaro. Butuh kehadiran Marc Marquez, Pol Espargaro ingin minta bantuan. Empat berita selanjutnya dari pembalap Esponsorama Ducati VR46, Luca Marini. Bukan Valentino Rossi, Luca Marini justru ingin tiru gaya pembalap ini. 5 terakhir dari mantan pembalap MotoGP, Dani Pedrosa. Satu rider KTM cedera, Pedrosa kembali balapan. Bos Dorna Sports tak mau damaikan Valentino Rossi dan Marc Marquez. Bos Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, tidak mau mencampuri urusan personal para pembalapnya terlalu jauh. Oleh sebab itu, dia enggan ambil bagian dalam hubungan dingin antara Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, dengan Marc Marquez, Repsol Honda. Sebagaimana diketahui, hubungan Valentino Rossi dengan Marc Marquez awalnya adalah idola dengan penggemar. Mereka menjadi rival di lintasan balap sejak Marc Marquez naik kelas ke MotoGP pada 2013 silam. Meski begitu, pada waktu itu, hubungan Valentino Rossi dengan Marc Marquez masih baik-baik saja. Hubungan dua pembalap besar itu rusak di MotoGP 2015 saat Valentino Rossi menuduh Marc Marquez menghalanginya untuk menjadi juara. Saat itu, Valentino Rossi bersaing ketat dengan rekan setimnya di tim pabrikan Yamaha, Jorge Lorenzo, dalam perebutan gelar juara. Persaingan mencapai puncaknya pada MotoGP Malaysia 2015. Dalam konferensi pers jelang MotoGP Malaysia 2015, secara terbuka, Valentino Rossi menuduh Marc Marquez membantu Jorge Lorenzo. Marc Marquez dan Jorge Lorenzo berasal dari Spanyol, sehingga Valentino Rossi curiga The Baby Alien julukan Marc Marquez main mata dengan rekan setimnya itu. Perselisihan itu berujung pada senggolan antara motor Valentino Rossi dan Marc Marquez dalam balapan yang membuat The Baby Alien julukan Marc Marquez terjatuh. Valentino Rossi finish di posisi ketiga, tetapi mendapatkan hukuman atas insiden dengan Marc Marquez. Hukuman bagi Valentino Rossi adalah memulai balapan pamungkas musim itu, MotoGP Valencia 2015, dari posisi paling belakang. Valentino Rossi pun gagal menjadi juara dunia MotoGP 2015 setelah Jorge Lorenzo memenangkan balapan di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia. Valentino Rossi yang sebelumnya memimpin klasemen sementara, mengakhiri kejuaraan di posisi kedua. Belum lama ini, Valentino Rossi menyindir Marc Marquez soal insiden mereka pada 2015 silam. Komentar Valentino Rossi memicu reaksi dari kepala kru The Baby Alien, Santi Hernandez, yang membela pembalapnya. Saling sindir itu menandakan hubungan Valentino Rossi dengan Marc Marquez tidak membaik sama sekali meski sudah 6 tahun berlalu. Meski dua pembalap besar itu berselisih paham, Ezpeleta tidak mau ikut campur urusan mereka. Menurut Ezpeleta, Valentino Rossi dan Marc Marquez sudah cukup berumur untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ketika saya mengingat kembali hari-hari itu, saya masih merasakan emosi serupa seperti yang saya rasakan saat itu. Sudah 6 tahun sekarang. Saya merasa sulit membayangkan bahwa ini masih bisa berubah, kata Ezpeleta, melansir dari Marca, Minggu tanggal 21 Maret tahun 2021. Mereka berdua sangat penting. Mereka sudah lebih tua, itu adalah sesuatu yang harus mereka putuskan, ucapnya. Namun, mereka dan saya tahu apa yang terjadi. Saya tidak akan pergi dan memberitahu mereka, "Hei, datang dan bertemanlah," tutur pria berumur 75 tahun itu. Jelang MotoGP 2021, manajer tim Petronas SRT beri saran untuk Valentino Rossi. Manajer tim Petronas Yamaha, Wilco Zellenberg, senang dengan kehadiran Valentino Rossi di timnya. Namun, Zellenberg menilai bahwa VR46 harus bisa beradaptasi dengan tim Petronas yang merupakan tim satelit.
Seperti diketahui, Valentino Rossi akan menjalani musim baru di MotoGP 2021 dengan bergabung bersama tim satelit Yamaha. Keputusan ini tidaklah mengejutkan karena Yamaha masih sangat ingin bersama Valentino Rossi saat tim pabrikan mendepaknya. Namun, Zelenberg menyadari bahwa kedatangan Valentino Rossi membuat tugas Petronas Yamaha tidak akan mudah. Walau masih belum tahu bagaimana kedepannya akan terjadi, tetapi dengan perhatian besar yang tertuju pada Valentino Rossi, maka Petronas pun akan menyesuaikannya. Saya kira tim belum tahu apa yang akan datang, karena Vel memiliki banyak perhatian di seluruh dunia, ungkap Zelenberg mengutip dari Crash. Ini sesuatu yang harus kami pelajari. Saya sudah berada di sana beberapa tahun bersama Jorge dan Vel di tim pabrik dan tidak selalu mudah bekerja dengan cara itu, tambahnya. Selain itu, Zelenberg juga mencoba mengingatkan Valentino Rossi bahwa kinerja tim pabrikan dan satelit sangatlah berbeda. Meski VR46 pernah menjadi seorang pembalap tim satelit, tetapi momen tersebut sudah terjadi sangat lama. Karena itu, penting bagi Zelenberg bahwa Valentino Rossi harus menyadari hal itu kembali. Salah satu hal yang sangat utama adalah bahwa tekanan akan sedikit mengecil dan teknisi yang terlibat tidak akan banyak seperti di tim pabrikan. Saya pikir itu langkah yang bagus bagi Vel untuk datang ke atmosfer yang berbeda. Tim pabrik mungkin memberinya banyak tekanan karena Vel juga menyukai perhatian itu. Ia cukup dewasa dan tas punggungnya cukup besar untuk mengendalikannya, imbuhnya. Tetapi cara kami bekerja sedikit berbeda dengan tim pabrik karena tekanannya lebih sedikit, juga lebih sedikit orang Jepang yang terlibat sehingga lebih sedikit orang yang memutuskan seperti apa pengaturannya, lanjutnya. Saya pikir ini akan membantu dalam tim kami sehingga hanya satu orang yang akhirnya bertanggung jawab untuk itu, pungkasnya. Butuh kehadiran Marc Marquez. Pol Espargaro ingin minta bantuan. Pembalap tim Repsol Honda, Pol Espargaro, mengakui bahwa ia sangat membutuhkan Marc Marquez di gelaran MotoGP 2021. Ia mengatakan ingin banyak mempelajari gaya balap Marc Marquez saat mengendarai RC213V. Seperti diketahui, Pol akan menjadi pembalap terbaru Honda menyusul Alex Marquez turun ke tim satelit LCR Honda. Sayangnya, pada proses adaptasi ini Pol akan kehilangan Marc Marquez yang merupakan role model dan pembalap lama Honda. Alhasil Pol pun akan berusaha secara mandiri untuk menunjukkan kekuatan terbaiknya bersama Honda. Meski telah ada Alex Marquez dan Takaki Nakagami di LCR, serta Stefan Bradl sebagai pembalap penguji, tetapi ia merasa hal itu belumlah cukup. Yang pasti kami memiliki tim satelit, dan mereka juga akan memiliki motor pabrikan dengan Alex dan Taka, ungkap Pol mengutip dari Motorsport. Mereka adalah pembalap yang sangat cepat bersama juga dengan Bradl, yang telah melakukan banyak lap di pramusim dan ia akan menjalani tes di Qatar, tambahnya. Jadi, yang pasti saya akan belajar banyak. Lalu mari kita lihat saat Marc masuk ke tim, lanjut pembalap berpaspor Spanyol tersebut. Mudah-mudahan secepatnya, tetapi yang pasti kami membutuhkan Marc karena ia adalah nomor 1 di tim dan ia yang tercepat dengan motor dan saya sangat ingin belajar darinya, sambungnya. Semakin cepat ia kembali, semakin banyak saya akan belajar darinya dan semakin cepat saya akan berkembang, imbuhnya. Pada saat ini, Marquez pun tengah menjalani berbagai persiapan untuk kembali ke lintasan MotoGP. Bahkan ia kini sudah diizinkan untuk turun ke lintasan balap untuk memulai adaptasi dengan motor MotoGP. Beberapa hari lalu ia sempat menjalani tes dengan RC213VS di sirkuit Catalunya, Barcelona. Sementara pada akhir pekan ini, ia juga menjajal motor yang sama, tetapi mentas di sirkuit Portimao, Portugal. Bukan Valentino Rossi, Luca Marini justru ingin tiru gaya pembalap ini. Pembalap tim Sponsorama Ducati, Luca Marini, memberi pujian kepada Jack Miller yang dianggap sukses mengendarai Desmosedici. Bahkan ia tak menyangkal untuk bisa meniru gaya balap pembalap asal Australia tersebut. Hal itu terlihat dalam tes pramusim MotoGP yang berlangsung 5 hari di sirkuit Losail, Qatar. Miller benar-benar menguasai kinerja motor Ducati yang membuat Marini menaruh kekaguman terhadapnya. Berdasarkan hasil tes kombinasi, Miller keluar sebagai yang terbaik dengan menempati posisi pertama.
Bahkan ia berhasil mengalahkan trio Yamaha, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, dan Franco Morbidelli, yang akhirnya mengikutinya di urutan kedua hingga keempat. Marini mengatakan bahwa Miller memiliki gaya balap yang khas. Sayangnya, ia juga belum bisa mengikutinya, karena sejauh ini ia merasa bahwa gaya balap adik Valentino Rossi itu mirip dengan pembalap jebolan VR46 Academy lainnya yakni Francisco Bagnaia. Ia, Miller, memiliki cara mengemudi yang khas. Saya tidak bisa begitu saja menyalinya, ungkap Marini, mengutip dari Speedweek. Tetapi ia menggunakan potensi mesin dan bisa menggunakannya dengan Ducati, tambah pembalap berpaspor Italia tersebut. Kecepatan menikungnya sangat bagus. Selain itu, penting juga untuk terlambat mengerem, sambungnya. Berkat melihat hasil rekannya tersebut, Marini bertekad untuk bisa meningkatkan performa seperti halnya Miller. Tak ingin jauh-jauh, Marini ingin bisa memperbaiki kecepatannya ketika berada di area tikungan. Saya ingin meningkatkan kecepatan saya di tikungan. Itu penting untuk waktu lap yang bagus, imbuhnya. Sementara untuk hasil tes Marini sendiri, ia mendapatkan hasil kurang memuaskan. Pembalap berusia 23 tahun itu harus puas menempati urutan ke-21 pada hasil tes kombinasi. Satu leader KTM cedera, Pedrosa kembali balapan. Sampai saat ini Dani Pedrosa setia sebagai penguji KTM sejak 2019 tapi masih menolak untuk kembali balapan. KTM punya 4 pembalap reguler untuk MotoGP musim 2021 ini, mereka adalah Brad Binder dan Miguel Oliveira di tim Red Bull KTM Factory Racing, dan Iker Lecuona dan Danilo Petrucci di tim Tech3 KTM Factory Racing. Serta didukung 2 pembalap penguji, Dani Pedrosa dan Mika Kallio. Sayangnya, Kallio harus absen sementara ini setelah mengalami kecelakaan dalam balapan es patah tulang kering dan fibula. Karena itu Kallio tak akan tersedia sebagai rider pengganti nantinya andai 4 rider reguler mereka berhalangan balapan atau cedera. Apakah ini akan menjadi peluang bagi Pedrosa untuk kembali balapan, yang di tahun-tahun sebelumnya ia menolak dengan keras comeback ataupun wildcard? Mike Leitner yang pernah menjabat kepala kru Pedrosa di kelas 250cc dan kelas MotoGP dari 2004 hingga akhir 2014, yang sekarang bertindak sebagai manajer balap di KTM sejak 2015, memberikan pandangannya dalam hal ini. Memang benar Kallio cedera, ujar Leitner kepada Speedweek. Apakah ini artinya Pedrosa bisa kembali balapan sebagai pembalap pengganti jika 4 pembalap KTM tidak dapat balapan? Mari kita lihat, ketika seorang pembalap dibutuhkan, selalu ada solusi. Kami benar-benar tak pernah berharap Pedrosa untuk balapan. Itu jelas. Tapi maksud saya, jika sama sekali tidak ada cara lain, Anda bisa berbicara dengan Pedrosa. Tapi untuk saat ini adalah pertanyaan hipotetis, terang Leitner melanjutkan. Jadi, KTM pada dasarnya sudah tak punya harapan untuk membawa kembali Pedrosa ke lintasan untuk bersaing dalam sebuah balapan, tapi jika ada suatu kondisi yang mengharuskan hal demikian, maka KTM akan mendiskusikannya lebih dulu apakah Pedrosa bersedia atau tidak.